Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Mitra Pas, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, kita bisa bersua kembali sore kali ini dalam program spesial. Inilah kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa sholawat ma'asalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya kembali kita bersua dalam program spesial kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Satu program yang memang bisa Anda simak ya, Anda bisa bergabung juga untuk berdialog bersama narasumber setiap hari Rabu dari pukul 17.00 hingga maghrib tiba nanti. Anda bisa masuk di 02953858877. Sementara untuk WhatsApp juga bisa Anda manfaatkan karena kami juga live menggunakan audio visual. Podcast kami ada di fanpage Radio Pas FM Pati 2, linknya bisa Anda share, Anda bisa komentar juga di sana. Dan ketika acara ini selesai pun Anda nanti bisa terus ulang ya. Dan seperti biasa teleponnya di 02953858877. Dan sore kali ini kita sudah sampai bahasan kajian kitab tafsir Ibnu Katsir surat Al-Qasas ayat 78. Dan sore kali ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Dukuh Tambang Sari, RT 6 RW 4 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun berada, semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kru Pas FM yang sore ini bertugas menemani kajian tafsir Ibnu Katsir, Mas Ari dan semuanya, semoga keberkahan dari Allah melimpah ruah kepada kita semua. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Al-Qasas ayat ke-78. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Yaqulu ta'ala mukhbiran an jawabi Qarun liqaumihi hina nasahuhu wa arsyaduhu ilal khair. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan bagaimana jawaban Qarun kepada kaumnya ketika kaumnya memberi nasihat kepada ia. Qala innama utituhu ala ilmin indi, ay ana la aftaqilu ila ma taqulun. Qarun mengatakan, aku tidak butuh nasihat kalian. Fa inna Allah Ta'ala innama a'tani hadzal mal li ilmihi bi anni istahaqqahu. Dengan congkaknya Qarun mengatakan, Allah memberikan aku harta yang melimpah ini
Ini karena Allah mengetahui saya, kata Qarun, berhak untuk itu. Dan ini adalah sebuah kalimat-kalimat kesombongan. Maka kita dididik para ulama, para masyayikh, para kiai kita untuk senantiasa menempatkan diri dalam konsep syariat, thariqat, dan hakikat. Syariat adalah cara. Sebagaimana orang beribadah, tentu syariatnya adalah menyesuaikan dengan rukun dan syaratnya. Orang bekerja apapun itu, secara syariat berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang baik dan yang benar sesuai hukum syara. Kemudian thariqat adalah tujuan kita mencari ridha Allah. Dan hakikatnya yang penting, ketika kita sukses, itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita masih bisa hidup sampai sekarang ini karena Allah mencintai kita, Ar-Rahman. Ketika perjalanan dijaga tidak terjadi kecelakaan. Ketika tidur dijaga tidak meninggal. Ini adalah rahmat Allah. Maka yang dikatakan Qarun innama utitu ala ilmina indi, mengklaim suksesnya dia karena ilmunya, ini adalah kalimat ujub. Ujub itu membanggakan diri, melupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan berbuat seperti itu. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini diulang lagi oleh Ibnu Katsir. Ay annahu kana yu'ani ilmal kimia. Bahkan Ibnu Katsir ini memberikan sebuah penjelasan bahwa alkimia merubah dengan dalam bahasa sesuai kehendak manusia itu tidak benar, karena ada kuasa Allah. Alkimia di sini adalah perubahan-perubahan kita dari miskin menjadi kaya, dari bodoh menjadi pintar. Ya mesti secara zahirnya kita usahakan, tapi Allah, hakikatnya Allah. Dan ini yang digarisbawahi para ulama. Pentingnya kita memiliki ketauhidan yang kuat. Jadi syariat, thariqat, dan hakikat. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Ay qad kana man huwa aktsaru minhu malan. Bahwa Allah menjelaskan betapa banyaknya. Bukankah telah diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala telah qad ahlaka, menghancurkan umat-umat terdahulu yang mereka ini lebih asyaddu minhu quwwah, lebih kuat, wa aksaru jam'a, lebih banyak hartanya sebelum Qarun. Qarun ini kan Bani Israel. Qarun juga termasuk mengetahui rusaknya Fir'aun ditenggelamkannya di Laut Merah. Jadi peristiwa diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel menyeberangi Laut Merah itu terjadi di tanggal 10 bulan Muharram. Maka Nabi pernah menjumpai sekelompok orang Yahudi Madinah berpuasa di 10 Muharram. Ketika mereka ditanya, kenapa kalian berpuasa? Mereka menjawab, karena di hari ini Allah selamatkan Musa dan Bani Israel. Nabi menjawab, kami umat Islam lebih berhak atas Musa. Dan Nabi dalam sebuah riwayat mempunyai keinginan tahun berikutnya akan puasa di Asyura, dimulai dari Tasu'a, dimulai dari tanggal 9. Tapi takdir Allah berkata lain. Sebelum itu terrealisasi, Nabi sudah intaqala ila rahmatil a'la. Waqad ahlakahum Allahu ma'adzalika bikufrihim. Umat terdahulu yang kekuatannya lebih kuat dari Qarun, hartanya lebih banyak daripada Qarun, semua Allah hancurkan karena kekufuran mereka. Karena mereka tidak mau bersyukur, mereka mengingkari
kuasa dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa adamu syukrihim. Walihada qala wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Ay likasrati dhunubihim. Ala ilmin indi ay ala khairi indi. Wa qala as-Sudi ala ilmin anni ahlun lidzalika. Imam As-Sudi mengatakan bahwa perkataan ala ilmin indi ini mengandung kalimat ujub. Qarun berpendapat ia sukses karena ia ahli di bidang itu, karena ia memiliki sebuah fan ilmu sehingga mensukseskannya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Nah ini qala laula ridallahu anni wa ma'rifatu bi fadli am atani hada almal. Nah, jadi yang seharusnya yang dikatakan ketika orang sukses itu, ini semua adalah fadl dari Allah. Jadi kita bisa sukses apapun kesuksesan yang kita raih, bahkan kita bisa sampai titik ini ya karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يقول تعالى مخبرا عن قارون أنه خرج ذات يوم على قومه في الزينة وعظمه وتجمل بأحد من مراكب وملابس عليه ولا خضمه وخشمه فلما رآه من يريد الدنيا ويميل إلى زخرفها وزينتها. Allah menghabarkan pada suatu hari Qarun keluar dengan segala kemegahan hartanya, menunggang kendaraan yang paling bagus, pakaian yang paling indah pada waktu itu, dikawal oleh para pelayannya, pekerjanya. Kemudian rombongan ini disaksikan banyak orang. Ketika orang yang melihat ini adalah mayyuridul hayatad dunya, orang yang memiliki penyakit hubbud dunya, maka ia akan memiliki kecenderungan mengharapkan ia mendapatkan seperti itu. Tamannau allau kana lahu misla alladhi utiya. Ini pelajaran bagi kita bahwa seseorang tidak boleh hasud, yaitu menginginkan sesuatu, kecuali satu, orang yang Allah berikan nikmat Al-Quran lalu ia baca setiap hari, dan orang yang Allah berikan harta dan ia infakkan di jalan Allah. Jadi seharusnya kita ini termotivasi, mempunyai keinginan ketika ada orang yang al-alim al-alamah, ahlul Quran. Kita termotivasi, ya Allah nikmatnya, seandainya saya bisa alim seperti beliau. Melihat ahlul ibadah, ya Allah betapa nikmatnya para solihin yang mereka terbangun di sepertiga malam, ya Allah. Sungguh tidak ada kenikmatan yang melebihi itu. Jangan malah kita ini kemudian terpengaruh, kepingin dengan nikmatnya orang-orang yang dengan gemerlap dunia. Jadi kenangan terindah kita nanti di akhirat adalah sujud. Maka nanti yang menyelamatkan kita, yang membahagiakan kita di akhirat itu ya min kasrati sujud, orang yang sujudnya lebih banyak. Maka hidup itu akan terasa lebih indah dan bahagia jika kita niatkan hidup ini hanya sekedar menunggu waktu sholat. Ini selesai sholat asar, ya Allah saya menunggu sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, ya Allah saya niat menunggu sholat isya. Selesai sholat isya, ya Allah saya menunggu waktu sholat subuh. Begitu, jadi akan lebih terasa indah. Jadi kenikmatan yang paling nikmat adalah nikmat bersama Allah.
Tidak ada kebahagiaan yang melebihi bahagianya para ulama dengan ilmunya, dengan para sholihin, dengan kedekatannya kepada Allah. Ini jangan seperti ketika kaum Qarun itu melihat kau dengan segala kemewahannya, kemudian ia memiliki keinginan seperti itu. Seandainya aku memiliki sebagaimana Qarun. Qalu ya laita lana mislama utiya Qarun innahu ladu haddin azim. Aidi haddin waqidin minad dunya. Jadi orang-orang yang hubud dunia itu akan selalu berpikir tentang dunia. Jadi orang itu tergantung kepada cara pandang, dan cara pandang itu mencerminkan apa yang ada dalam hatinya. Misalkan kita melihat sosok tokoh, ya, tokoh ulama atau siapa saja, bagi orang ahlul ilmi, bagi orang-orang yang memiliki orientasi akhirat, yang menjadi keinginannya, ya Allah, istiqomahnya para kiai yang setiap hari selalu mengajarkan ilmu kepada santrinya. Tetapi ini kemudian ketika orang yang orientasinya dunia, ia akan berpikir, ya Allah, nikmatnya jadi Pak Yai, mobilnya bagus, mempunyai ini, mempunyai itu. Jadi ini tentang cara pandang. Jadi memandang sesuatu itu beda-beda sesuai dengan kebiasaan dan karakternya sehari-hari. Ketika kita melihat sosok pejabat, ya, presiden, kita melihat betapa beratnya tanggung jawabnya, betapa besarnya perjuangannya. Tapi mungkin dalam satu sisi pandangan orang yang orientasinya berbeda, wah enak ya jadi pejabat begini begitu, mendapatkan fasilitas ini dan itu. Jadi ini tentang cara pandang. Maka bagaimana pentingnya kita berkepribadian yang positif dan selalu melihat sesuatu dari sisi positifnya, melihat sesuatu dari sisi orientasinya adalah akhirat. Wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Ay jazaa'ullah li ibadil mu'minin as-salihin fid daril akhirah khairum mimma tarawna. Kemudian orang-orang itu dipangkas pembicaranya, wailakum, celaka kalian, bahwa pahala Allah di akhirat itu lebih baik daripada yang kau lihat saat ini, yaitu melihat kenikmatan Qarun. Kama fil hadis as-sahih yaqulu ta'ala a'dattu li ibadi salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sebagaimana hadis sahih menerangkan, Allah menjanjikan kenikmatan kepada hambanya yang solihin, kenikmatan, sebuah nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga siapapun, dan bahkan belum kerentek, ya, belum terbesit di hati siapapun. Kemudian membaca ayat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun wala yulaqaha illa sabirun. Imam As-Sudi mengatakan wala yalqa al-jannah illa sabirun. Tidak akan sampai ke surga kecuali orang yang sabar. Jadi sabar ini tentang kualitas. Kualitas seseorang itu terlihat dari seberapa ia sabar dalam mengarungi kehidupannya. Bagaimana kesabarannya menempatkan dirinya untuk taat kepada perintah Allah, taat perintah Rasulullah, taat kepada pemerintah di negara Republik Indonesia. Kualitas itu terlihat dari situ. Kemudian sabar di dalam menjaga diri, tidak melakukan larangan. Apa yang dilarang Allah Rasulullah tinggalkan. Apa yang menjadi larangan di dalam kesepakatan bersama berbangsa dan bernegara, tinggalkan. Kualitas Anda akan nampak dari situ. Kemudian sabar ketika tertimpa sebuah masalah. Ketika kita sedang sedih,
Ingat, tidak hanya kita yang pernah mengalami seperti itu. Semua orang-orang terdahulu juga mengalami. Ketika kita merasakan kehilangan, ingat bahwa siapapun pernah merasakan kehilangan. Bahkan Rasulullah sejak dilahirkan sudah merasakan kehilangan sosok ayah yang sangat ia cintai. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. Lama dzakar ta'ala ikhtiyal Qarun fi zinati wa fakhrihi ala qaumi wa baghi alaihim akuba dzalika bi annahu khasafa bihi wa bidaril ardh. Allah menjelaskan ketika orang begitu mengeluk-elukan sosok Qarun pada zamannya karena kekayaannya, kemudian Allah binasakan Qarun, tenggelamkan dalam bumi. Diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Qarun ini adalah anak dari paman Nabi Musa, jadi sepupu. Suatu saat Qarun ini mengupah kepada seorang perempuan yang baghi, lacut ya, diupah untuk mengatakan di depan para tokoh-tokoh Bani Israel bahwa ia telah berhubungan gelap begini dan begitu. Kemudian wanita ini mengatakan bahwa Musa telah berbuat begini begitu dengan saya. Ketika di hadapan Musa, Nabi Musa kemudian menghadap, "Hai perempuan, apa motivasimu mengatakan seperti itu?" Ketika ditanya oleh Nabi Musa, perempuan ini bergetar. Ini bukti secara psikologis seseorang yang berbuat kesalahan akan menggetarkan, akan menciptakan ketidaktenangan dalam hatinya. Akhirnya ia menceritakan bahwa Qarun telah mengupahnya untuk semua itu. Kemudian Nabi Musa sholat, berdoa kepada Allah, dan diberitahukan bahwa bumi saat itu diperintahkan taat kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa memerintahkan bumi untuk menelan hidup-hidup sosok Qarun. Kemudian ditelanlah Qarun, dan Qarun minta ampun, tetap Nabi Musa tidak bergeming dan terus memerintahkan kepada bumi untuk menelan Qarun. Dan ada sebuah riwayat bahwa, "Hai Musa, Qarun ini kan," kata Allah ya, firman, "Hai Musa, Qarun ini kan saudaramu. Ia sudah meminta maaf, bertobat-tobat, masih saja kamu berbuat seperti itu." Artinya masih orang sakit ya, begitu ya. Seandainya Qarun itu mintanya kepada saya, Allah ya, akan aku ampuni. Jadi ya ada sedikit, Nabi Musa kan ya nabi ya, Ratul Basyariyah begitu. Ya Qarun salahnya mintanya kepada Musa, enggak minta kepada Allah. Ya, dihancurkan dengan ditenggelamkan semua kekayaannya. Wa asbahal ladzina tamanu makanu bil amsi yaqulun wa ka'anna Allah yabsutu liman yasha min ibadihi wa yaqdir. Kemudian dulu orang yang mengelukan Qarun melihat peristiwa itu, akhirnya ia tersadar ya, aduhai wa ka'anna Allah lah yang memberi rezeki dan memberikan perkiraannya. Dan laula ammanallahu alaina la khausafa bina, seandainya tidak ada karunia Allah, mungkin kami juga ikut ditenggelamkan bersama Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Dan beruntunglah kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Demikian penjelasan tadi sampai kepada ayat 80. Ini 82 berarti. Jadi mulai 78 sampai 82. Selanjutnya ke session interaktif, monggo Mas Adi. Baik, untuk ada mitra pas yang sore kali ini ingin bergabung, Anda bisa telepon di 0295385877
Kemudian juga WhatsApp di 085277999101. Anda juga bisa komentar di fanspage kami Radio Pas FM 42. Silahkan bisa bergabung Mitra Pas. Yang sudah masuk sore kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Solikin ini menanyakan tentang Ustadz, kalau kita kerja ini kan sebagai ikhtiar untuk kita cari makan, untuk sandang pangan dan segala macamnya, sehingga kita nanti harapannya Ustadz bisa menyekolahkan anak, kemudian juga bisa beli pakaian atau juga kain untuk menutup aurat, kemudian juga kita bisa akhirnya beribadah. Nah, kadang kalau kami ini sholat, niatnya ini ketika berdoa ini tumpang tindih, artinya apakah kita mendahulukan untuk mencari pekerjaan atau mendapatkan rezeki dulu baru beribadah, atau ibadah dulu atau mendapatkan rezeki. Tetapi menurut hemat kami atau pemikiran kami itu sama saja, atau ada yang doa-doa atau kalimat yang didahulukan, misalkan ibadahnya dulu baru rezeki, atau bagaimana? Mohon pencerahannya Ustaz. Yang jelas bahwa apapun aktivitas yang kita lakukan adalah kita niatkan ketaatan kita kepada perintah Allah. Ketika kita bekerja, ya itu bagian dari perintah Allah. Wabtaghi fima atakallahu minad dunya wala tansa nasibaka minad dunya, maksudnya. Jadi bekerja ini adalah bagian. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki memiliki tanggung jawab atas keluarganya. Ketika bekerja, ya kita niatkan sebagai ketaatan kita kepada Allah. Dalam konsep lain disebut at-taslim wal inqiyad. Apa itu? Apapun aktivitasnya. Maka tadi ada konsep syariat, thariqat, hakikat. Secara syariat kita bekerja, berusaha agar baik dan benar. Kemudian secara thariqat tujuan kita adalah mencari ridha Allah, karena bekerja ini adalah bagian perintah Allah, bagian tanggung jawab yang telah dibebankan kepada kita sebagai ketua rumah tangga atau presiden rumah tangga. Dan secara hakikat ketika kita sukses pekerjaan kita, hakikatnya bukan karena hebatnya kita, tapi karena rahmatnya Allah, pertolongan Allah. Demikian Mas Ali. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung kembali, Anda bisa telepon di 0295385877. Masih ada sekitar 2 atau 3 pertanyaan yang bisa saya tampung sore kali ini. Yang sudah bergabung kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Amin ini menanyakan tentang apakah tadi disampaikan maksudnya ditelan bumi ini ada gempa kecil atau bagaimana Ustadz, ya? Mohon pencerahannya. Jadi dalam hadis sahih itu diceritakan ketika Nabi Musa bersujud kepada Allah, meminta agar bumi ini, Nabi Musa diberi kuasa atas bumi dalam sekian waktu saja, dan ini di-ACC oleh Allah. Kemudian Nabi Musa memerintahkan bumi untuk menelan Korun, dan setiap satu jengkal itu Korun selalu meminta tolong, minta maaf kepada Musa, tapi Nabi Musa tidak mendengarkannya sampai ambles ludes semua begitu. Jadi bukan karena gempa bumi, ya khusus karena memang doanya Nabi Musa minta bumi itu menuruti perintahnya dalam beberapa menit saja, dan di-ACC Allah, dan kemudian Nabi Musa perintahkan kepada bumi untuk menelan Korun hidup-hidup. Begitu Mas Adi. Baik, yang ingin bergabung kembali masih juga kami nantikan. Anda bisa masuk di 0295385877 Mitra Pas. Sementara untuk WhatsApp bisa juga Anda manfaatkan di 08522779999101. Yang sudah bergabung sambil yang ingin komentar di fanspage kami Radio Pas FM 42 masih terus kami pantau. Terima kasih untuk yang sudah bergabung kembali. Dari Mas Abdul Rozak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya mendapatkan rizki yang banyak berlimpah seperti Korun, tetapi juga kita masih beriman, bagaimana caranya Ustadz? Mohon pencerahannya. Monggo Ustadz. Ini tadi sebenarnya penafsirannya panjang, riwayatnya Israiliyat itu panjang. Jadi di riwayat yang keempat ini diceritakan bahwa ini Korun itu mengetahui ada Asmaul A'dham, ya doa-doa jalbu rizki lah. Kemudian itu dibaca oleh Korun dan bisa menjadikan dia seperti itu. Ya artinya untuk mendapatkan rezeki itu ya bekerja dan berdoa, ya. Jadi
likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Kalau kita hanya berdoa tapi tanpa usaha, ya ini berarti kita tidak melakukan syariat tarekat hakikat. Jadi kita syariat kita laksanakan, tarekat tujuan kita taat kita kepada perintah Allah, dan hakikat kita yakini kesuksesan itu datangnya dari Allah. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat Nabi ini yang pekerja, ya, seperti kita tahu Abdurrahman bin Auf ini mendapat julukan sahabat si tangan emas, ya, gemar bersedekah, dan apapun yang ia bisniskan itu selalu sukses. Dan di antara kebiasaan atau tipsnya dari Abdurrahman bin Auf ini, ketika dagang ia tidak pernah kredit gitu. Jadi ya seberapapun kecilnya keuntungannya selalu cash gitu. Terus jadi pernah juga Abdurrahman bin Auf ini bahkan saking mepetnya untungnya itu, ia menjual onta itu tidak mendapatkan keuntungan apapun, hanya untung tali ininya, tali Kekang. ya, tali kekangnya saja, karena ia kekeh ya mempunyai sebuah pakem. Ia nggak mau kredit, ia nggak mau menjual beli secara kredit. Dia mempunyai sebuah pakem dalam berbisnis itu harus cash, meskipun untungnya cuma dikit gitu, Mas. Itu diantara beberapa cerita-cerita mungkin dari sahabat dan ulama salafus saleh yang bisa kita ambil ibrohnya, begitu Mas Adi. Baik, sudah mari tiba Ustaz, sebelum kita closing mohon doanya Ustaz, monggo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, ampuni dosa kami ya Allah. Semoga dalam tahun baru ini ya Allah Engkau selamatkan kami semua dari segala keburukan makhluk-Mu, dan jadikan tahun ini lebih baik ibadah kami, baik tambah berkah ilmu kami, tambah baik dan berkah rezeki kami dan keluarga kami semua ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian mitra Pas FM dimanapun berada, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arifan ini beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon pamit undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo. Radio Pas Pati. Saat sholat maghrib telah tiba. أشهد أن لا